Tidak saling mengenal apalagi bertemu. Kami berempat hanya memiliki satu persamaan, yaitu sama-sama sedang berkuliah di Universitas Bhayangkara Surabaya. Kami dipertemukan oleh sebuah tugas kelompok. Awalnya kami hanya berkomunikasi lewat grup WhatsApp aja. Sudah seminggu terakhir kami saling bertukar pikiran dan gagasan. Lewat chat, berkomunikasi dengan cara itu tentulah berbeda dengan bertatap muka. Ada hal yang memang tidak bisa dibicarakan dalam berkomunikasi lewat media sosial. Sering kita temui miskomunikasi antara pihak yang berkomunikasi. Mengapa bisa terjadi? Karena antara komunikan dan komunikator memiliki persepsi masing-masing terhadap yang dikomunikasikan. Hal itulah yang membuat kami bersepakat untuk bertemu secara langsung. Kami tidak ingin ada yang salah persepsi mengenai bagaimana kami mengerjakan tugas, topik apa yang dibahas, dan bagaimana cara mengerjakannya. Selain ingin membicarakan tugas yang akan kita kerjakan bersama-sama, kami juga ingin mengenal satu sama lain. Kami juga ingin bertukar informasi mengenai perkuliahan. Akhirnya kami sepakat untuk bertemu di sebuah kafe di Surabaya. Halo Rek, ya apa kabar? Halo. Kabar baik. Baik-baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kuliah? Alhamdulillah baik. Sama sih, kadang cuma dosennya aja yang enak, ada yang nggak enak. Ih, santai aja, yang penting tuh tugas dikerjain, kuliah online ikut. Sorry nih ya, aku sambil teleponan. Biasa nganuin tugas ini loh, nggak balesin. Orang tua ini agak rewel. Kenapa Mas? Tapi ya aku los aja sih, orang tua kayak gitu. Los itu apa emang? Kelas itu maksudnya kayak males-malesan gitu loh, tatak lah kalau dari sini. Oh gitu, sorry kita beda bahasa soalnya. Emang kamu asli mana Balis? Aku tuh Semarang, Pak ya aku Semarang tapi itu Surabaya. Ah, pantesan. Pak itu pasti bapak ya? Ya betul. Kalau Mita di mana? Aca? Aku sih bikin goro. Bapak yang isi goro itu sama kayak aku. Oh bapak sih kan. Kalau Aca gimana? Kalau aku Gresik tapi ayah sama mama Rembang sama Kediri. Oh Rembang. Jawa Tengah ya berarti ya? Iya. Sama dong kayak aku. Aku sih dari Klaten, Jawa Tengah juga. Gak bisa Mas, soalnya dari kecil bahasa Indonesia terus. Oh, ya sama sih. Aku biasanya juga pakai bahasa Surabaya kasar kan kalau di Surabaya ini. Jadi nggak terlalu bisa bahasa Jawa. Aku sih sering pakai bahasa Jawa, soalnya kan dari kecil sekolah di sana. Iya. Kalau kuliah aja nih aku baru-baru pindah ke sini. Berarti kamu harus banyak adaptasi ya. Karena kan beda bahasa juga kan. Iya. Kalau juga sih, soalnya kalau kata teman-teman kuliahku yang lain sih, di sini katanya Jawa kasar kan. Iya. Nah, kalau di sana juga Jawa. Cuman mungkin kalau di sana tuh manggil kamu tuh awakmu. Tapi kalau di sini kan senior itu kan jadi senior. Oh iya. Bedanya cuma Iya. Aku sih juga sama ya kayak yang kita bilang tadi. Waktu di Klaten tuh kan ya aku main nih sama anak-anak sana. Nah aku tuh keceplosan manggil mereka itu arek. Sejak saat itu kalau main sama mereka biasanya aku dipanggil arek Surabaya, Rinio, Sinio. Soalnya kan kalau di sana manggilnya tuh cah-cah, bocah-bocah, bukan arek-arek. Jadi kayak diketawain gitu. Tapi aku tahu sih niatnya mereka tuh bercanda, bukan serius. Aku di Semarang juga nggak beda jauh sama di Surabaya. Cara bahasanya juga sama, cuma kalau di Surabaya tuh lebih kasar aja. Kayak misalkan tadi bocah, kalau di tempatku tuh des gitu sih lebih tepatnya. Aku jarang pulang ke Rembang sih. Terus kayak aku kan tinggal di Gresik itu di Gresik Cermi. Bahasa Gresik Cermi itu kayak masih sama kayak Surabaya gitu loh. Terus kayak bahasa Gresik Kota sama bahasa aku itu udah beda. Kayak misalnya di Gresik Kota itu ngomongnya kalau cedek deket itu kayak parek gitu. Terus kalau ngomong ngambek itu kayak ngambul gitu loh. Jadi kayak aneh gitu. Baru dengar aku. Nah ini udah kurang jauh Mas. Lakukan orang mana nih? Gimana bisa jauh-jauh? Gak percaya aku kamu orang mana ya? Ya gimana ya, maksud aku tuh rumahnya itu bukan rumahku, tapi rumahnya teman aku. Jadi aku sering nginep-nginep di rumah teman aku yang dekat sama aku dari sekolah dulu. emang nggak dimarahin orang tua lah kalau misalkan kita
Kalau dimarahin sih pernah dulu, tapi lebih karena aku nggak ngabarin waktu aku. Tapi setelah itu aku kasih pengertian gitu kan, bahwa ini loh bapak ibu dan temanku yang baik sama aku dari SMA, dari SMP. Nah mereka juga katanya tahu temen yang mana dan di mana rumahnya, makanya nggak ada larangan. Kalau aku lebih ketat sih, kayak kalau nginep itu cuma boleh di rumah teman-teman yang udah kenal gitu. Tapi kalau cuma temenan biasa kayak gini nggak dilarang sih, yang penting positif aja. Itu malah nggak boleh sama sekali kalau nginep-nginep kayak gitu. Kalau aku main ke rumah temen paling ya ke rumahnya langsung. Kan kalau misalkan temenku di sini nggak banyak kan, itu aja. Kalau Alisa paling ya aku itu dibebasin ya kamu ya. Aku pintar tuh ngerti aja deh. Kalau misalnya keluar malam gitu, kalian dilarang malam atau ada jamnya sendiri sih? Aku sih kalau keluar malam maksimal jam 10 ya. Soalnya kalau di rumah kan ada adik, Iya. harus jagain, harus kasih contoh juga yang bagus. Kalau nanti kan nggak bagus kalau anak cewek keluar, kan? Ya juga sih. Kalau aku pulang jam 1 sih nggak apa-apa, soalnya kan aku dulu pernah kerja di kafe. Kalau di kafe kan closingnya malam mas. Iya. Jadi nggak apa-apa. Kalau aku tuh sama kayak Aca. Oh gitu. Beda-beda ya emang. Ada yang dibolehin keluar malam, ada yang nggak bolehin keluar malam gitu. Tapi kalau kata Mita tadi soal cewek pulang malam itu nggak baik, itu aku kurang setuju sih. Kan di masa-masa ini kita itu tahu kan ada cewek-cewek yang kerja shift, pulangnya malam jam 10, jam 11. Tapi mereka bekerja, bukan main-main gitu. Jadi kalau soal stigma cewek pulang malam itu nggak baik, itu kayaknya kurang setuju sih, kurang tepat. Dari percakapan singkat mereka, kita menjadi tahu akan beberapa hal, terutama perihal budaya, bahasa, dan sudut pandang. Mereka berempat memiliki latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Ada yang orang tuanya dari Semarang, Klaten, dan Surabaya. Ada yang masih kecilnya dihabiskan di Surabaya, ada juga yang baru pindah dari kabupaten ke kota Sidoarjo. Hal yang paling kentara dari mereka adalah perbedaan bahasa. Meskipun sama-sama berada di Pulau Jawa, mereka menggunakan bahasa Jawa yang berbeda-beda. Ada kandungan kedaerahan di bahasa yang mereka gunakan sehari-hari. Perbedaan asal orang tua masing-masing juga memengaruhi cara bagaimana orang tua mereka bersikap terhadap anaknya. Dapat kita katakan dalam percakapan mereka terjadi komunikasi multikultur. Stewart tahun 1974 pernah mengatakan, komunikasi multikultur adalah komunikasi yang terjadi dalam suatu kondisi yang menunjukkan adanya perbedaan budaya seperti bahasa, nilai-nilai, adat, kebiasaan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Samovar dan Potter pada tahun 1972. Komunikasi antar budaya terjadi manakala bagian yang terlibat dalam kegiatan komunikasi tersebut membawa serta latar belakang budaya pengalaman yang berbeda, yang mencerminkan nilai yang dianut oleh kelompoknya berupa pengalaman, pengetahuan, dan nilai. Jelaslah terjadi perbedaan bahasa dan budaya ketika di rumah ataupun ketika bergaul dengan teman di daerah mereka masing-masing, karena Bintar, Sabila, Alisa, dan Pramita lahir dalam lingkungan yang berbeda.